Ada satu istilah namanya orang bilang ya, perception is reality gitu kan, bahwa persepsi itu adalah kenyataan. Banyak yang percaya gitu, tapi gimana ngatasinnya kalau udah keburu punya persepsi jelek gitu ya. Saya punya persepsi jelek terhadap sesuatu. Terus gimana sih? Nah, apalagi buat bisnis. Kalau bisnis ada satu bagian yang persepsinya nggak sesuai dengan maunya bisnis gitu ya. Terus gimana mau masuk ke sana? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi orang Itali itu terkenal, kalau lihat dari konten-konten sih, sebenarnya saya juga nggak begitu tahu, tapi kalau lihat dari konten-konten, orang Itali itu terkenal posesif banget sama makanan, apalagi makanannya mereka sendiri, makanan Itali gitu ya. Banyak konten yang suami istri, suaminya orang Itali, istrinya orang Indonesia, terus masak spaghettinya tuh dipotong gitu ya, kan biasanya kan dicemplungin langsung ke dalam ke dalam panci gitu. Ini nggak dipotong gitu, dipatahin. Terus habis itu suaminya marah-marah gitu kan. Terus habis itu spaghetti dikasih saus sambal. Pizza juga banyak, dan banyak banget deh pokoknya yang kayak gitu. Dan ketika ditabrak terus habis itu jadi aduh ngomel, sedih, terus seolah-olah tuh kayak ada sesuatu yang berharga yang dirusak gitu ya. Nah, dengan standar yang begitu tinggi gitu ya, kebayang makanan lain yang masuk ke Itali itu barriernya kayak apa gitu. Dan ini terjadi di McD gitu ya. Jadi McD tahun 2015 itu menemukan bahwa wah, ini burger kita tuh di underestimate persepsinya nih ya. Tapi balik lagi, persepsi kan reality gitu ya. Jadi di underestimate sama orang-orang Itali di tahun 2015 itu gitu. Dibilang bukan burger asli sehingga orang nggak mau coba gitu ya. Dan sebenarnya agak wajar karena McD itu kan terkenal dengan image fast foodnya gitu ya. Jadi ketika bikin burger, image-nya ya mediocre. Fast food itu kan relatif mediocre lah, bukan restoran yang kita kesana karena emang enak gitu, tapi memang karena udah deh praktis, cepet gitu kan, harganya juga reasonable gitu ya. Jadi semua fast food kan sebenarnya image yang terbentuk begitu. Nah, masalahnya begitu dia jualan burger, akhirnya tuh ya kayak begitu, dianggapnya mediocre aja gitu kan. Dan kita pun juga sebenarnya begitu kan. Kalau kita mau cari burger yang paling enak gitu ya, mungkin juga bukan di restoran fast food gitu ya, tapi kita cari ke kafe-kafe yang memang spesifik, dia specialized di burger atau apapun itu gitu ya. Atau setidaknya restoran-restoran fast food itu bukan the bestnya lah untuk dikenal sebagai tempat makan burger paling enak. Nah, terus masalahnya adalah mereka harus jualan. Nah, gimana cara ngatasinnya gitu kan? Kalau nggak diberesin nggak akan jalan gitu kan. Nah, problemnya kalau coba deh datang ke marketing consultant, marketing agency apapun dengan problem ini, pasti disuruh bikin iklan ini itu gitu ya. Dan pada akhirnya ketika sudah di level itu ya, mau buang marketing budget seberapa pun gitu, kemungkinan kecil akan jalan selama persepsinya belum dirubah gitu ya. Sama kayak ya itu tadi, kalau saya udah punya persepsi jelek kepada seseorang gitu, ada orang-orang yang kita aduh kalau dia nggak deh gitu ya, udah nggak percaya gitu kan, ya kita selalu akan nggak deh gitu kan. Jadi itu dia. Nah, jadi barriernya adalah kita harus ngerti stereotyping itu based on belief. Ketika kita menstereotype orang berdasarkan apapun ya. Contoh nih, kalau kita ngomongin berdasarkan agama, kita bukan ngomongin perdebatan agama, tapi ada orang-orang yang menstereotip atau punya saya agama saya yang paling benar dan sebagainya gitu kan. Terus orang-orang yang berusaha ngajak pindah agama gitu ya, ikut gue aja pindah agama gue gitu ya. Nggak semudah itu gitu loh, karena ini bukan masalah logis gitu ya. Dan akhirnya ketika dijelasin secara logis, orang malah makin defensif dan nyerang balik, orang tersinggung dan sebagainya. Karena belief itu udah di level identity gitu ya. Maka dari itu ketika beliefnya di challenge, bahwa ya belief itu kepercayaan ya, agama itu kan kepercayaan ya. Ketika di challenge maka jadi tersinggung gitu. Bukan agamanya aja yang disinggung, tapi saya juga gitu. Seolah-olah kita nggak bisa mikir, identitinya terancam, dan akhirnya nyerang balik gitu. Nah, begitu juga dengan stereotyping ras gitu ya, rasial, orang-orang yang rasial gitu kan, ini susah banget gitu ya, karena lebih nggak logis lagi gitu kan, walaupun awalnya mungkin terbentuk karena pengalaman gitu. Misalnya ada satu suku gitu ya, yang misalnya aja saya berpikir bahwa wah ini
suku ini tuh pokoknya kalau orang-orang dari suku ini tuh picik gitu ya. Awalnya pasti dari experience gitu ya. Selain ada juga yang omongan orang gitu, tapi dari experience. Terus mulai experience-nya mulai terjadi berkali-kali, jadi pattern. Akhirnya orang mulai stereotyping gitu kan, dan nggak selalu salah gitu, tapi nggak bisa dibenerin dan nggak bisa digeneralisir gitu ya. Apalagi nggak semua berasal dari pengalaman pribadi. Banyak juga yang sebenarnya stereotyping ini berdasarkan rasial gitu ya, itu sebenarnya cuma dengar dari orang aja gitu kan, dikasih tau keluarga, dikasih tau saudara dan sebagainya. Tapi intinya adalah kalau udah di level belief begitu, maka dari itu kita harus ngerti cara berpikir manusia. Saya selalu bilang kan, manusia itu ada dua cara berpikir. Pakai logic, pakai emotion, pakai conscious versus subconscious, pakai pilot dan autopilot gitu ya. Emotion, autopilot, dan subconscious itu cenderung lebih kuat. Tiga itu berjalan relatif di frekuensi yang sama. Dan mereka punya bandwidth lebih gede. Bandwidthnya itu menurut penelitian itu 11 megabyte dibanding yang si pilot, conscious, dan logic itu 40 bits. Jadi bayangin 11 megabyte itu kan berarti 11 juta ya. Diadu versus 40 banding 11 juta. Jadi jauh banget. Maka dari itu ketika udah di level belief, itu sulit sekali kita ngebawa ke perdebatan logik, karena itu tadi belief itu sudah ada di level subconscious yang autopilot dan udah dominan emosinya. Emotion bermain di sana. Maka dari itu ketika udah di sana nggak bisa diajak mikir logik lagi gitu kan. Nah, contoh lagi gini, contoh ya. Saya takut terbang tadinya ya, sekarang ya masih, tapi sekarang udah berani memaksakan diri lah ya. Saya pertama kali terbang itu tahun 2005 gitu ya. Kenapa nggak berani gitu? Karena takut ketinggian, takut nanti takut jatuh, takut kecelakaan dan sebagainya gitu ya. Tapi saya nggak takut untuk nyetir ngebut. Saya kalau nyetir terkenal lumayan ngebut lah gitu ya. Berani salip-salip, berani ya kalau orang bilang ugal-ugalan gitu ya. Nah, ditunjukin fakta, berbagai macam fakta, dibilang bahwa lu kenapa takut gitu kan. Pesawat itu moda transportasi paling aman gitu ya. Angka kecelakaan pesawat tuh lebih kecil dibanding transportasi darat, tetap nggak berubah. Ada yang bilang, korban meninggal karena pesawat jatuh itu lebih dikit dibanding kecelakaan darat misalnya. Tetap nggak ngaruh juga gitu ya. Tetap nggak mau naik pesawat, bahkan disuruh bisnis trip berkali-kali, dibayarin kantor, bisa sekalian jalan-jalan, tetap nggak mau gitu ya. Nah, jadi fakta nggak berhubungan, yang nggak berhubungan pun juga nggak berhubungan, nggak works gitu ya. Contoh misalnya, ketika dibilang bahwa lu tahu nggak kematian karena orang kasus meninggal gara-gara kecelakaan pesawat itu jauh lebih rendah dibanding orang meninggal gara-gara sakit diabetes, stroke sama kanker gitu ya misalnya. Orang tahu gitu, oh iya benar, gue setuju gitu. Tapi tetap aja gitu kan, orang nggak berani naik pesawat, dan orang-orang yang nggak berani naik pesawat itu berani punya gaya hidup yang nggak sehat, yang meningkatkan risiko dia terhadap penyakit-penyakit itu tadi gitu ya. Terus ada lagi, ironi lagi di kasus lain gitu kan, ada satu penelitian waktu itu, ada satu psikolog yang terus habis itu interview orang yang takut sama laba-laba gitu ya. Terus habis itu dibilang bahwa jangan takut gitu ya. Kematian gara-gara digigit laba-laba itu jauh lebih kecil dibanding kematian gara-gara takut karena digigit laba-laba. Tuh bayangin, udah dikasih fakta itu masih tetap aja takut gitu. Jadi kita membuktikan dalam banyak situasi logik itu nggak bisa ngalahin magic gitu ya. Maka dari itu marketing strategi nggak bisa selalu berpikir logis terus. Nah, balik lagi ke kasusnya si McD ini gitu ya, persepsinya udah jelek dan itu udah jadi beliefnya orang-orang orang-orang Italia itu kan keras ya gitu kan. Nah, akhirnya yang dilakuin McD apa? McD bikin satu restoran, dinamakan restorannya namanya Single Burger. Yang dijual di sana sebenarnya burgernya McD persis sama, nggak ada bedanya. Tapi nggak dikasih atribut McD sama sekali, dikemasnya pun di piring gitu ya, nggak dibungkus dengan wrapnya McD gitu ya. French fries-nya juga ditebar di atas piring ketimbang dipakein packaging karton gitu ya. Pegawai dan store sign-nya nggak ada bau-bau McD sama sekali gitu kan. Dan menunya dibikin kayak menu cafe ya. Jadi kalau McD kan kita pesen di kasir, ini nggak, kayak kita mesennya di meja dengan ada menu, terus habis itu nanti pelayan yang datengin gitu ya. Dan dengan begitu orang Italia mau coba gitu ya, mau coba, terus habis itu interview, di videoin, dan mereka bilang, oh ini oke, ini bagus nih, ini saya suka, enak dan lain sebagainya gitu ya. Sampai banyak sekali orang bilang gitu. Setelah 3 hari melakukan itu, akhirnya kedoknya dibuka, gitu kan? Kedoknya dibuka, ditunjukin ke orang-orang di sini bahwa, lu tahu nggak? Ini tuh sebenarnya McD, store sign-nya McD dibuka, pegawai dengan atribut McD mulai muncul, gitu kan? Dan konsumen pun kaget, malu ya. Tapi akhirnya ya udahlah gitu. Hasilnya 3 juta view di sosmed, 230.000 euro media value, terus total impressionnya itu lebih dari 26 juta dan salesnya itu 103% naik di
minggu pertama ketika kedoknya dibuka dan orang mulai mau nyoba. Nah, pertanyaannya kenapa ini jalan? Yang pertama experience. McD nunjukin persepsi yang salah dengan experience ketimbang berargumentasi dengan propaganda ngomong bahwa McD itu enak loh bla bla, enggak, dia nunjukin. Nah, balik lagi ke tadi analogi saya soal agama dan sebagainya, persis kayak bagaimana agama menyebar gitu ya. Agama apapun menyebar dengan cara orang-orang yang berperilaku baik, nunjukin bahwa nih loh saya memeluk agama ini, saya nolong kamu dengan tulus, kamu mau masuk mau enggak terserah gitu ya. Tapi abis itu orang terbuka, kok orang kalau agamanya ini kok oke ya, makanya tuh habis itu saya ikutan gitu. Jadi bukan sekedar omongan. Begitu juga dengan persepsi rasialis gitu ya. Mau diomongin kayak apapun nggak akan berubah gitu. Begitu ditunjukin ada orang yang stereotipnya itu nggak bagus, terus ternyata dia baik, terus akhirnya jadi berubah. Jadi experience menunjukkan bagaimana baiknya kita gitu loh, bukan dengan diomongin gitu ya. Dengan experience, dengan nunjukin experience-nya, kita bisa kita bisa bikin orang merubah persepsinya tanpa ngejatuhin belief-nya dia, tanpa bikin orang tersinggung. Ketika kita jualan sesuatu dari omongan, maka kita terpancing untuk ngebandingin dengan apa yang dia udah pakai, gitu kan. Minimal akan ada pertanyaan, bagusnya barang yang kamu jual dibandingin saya tuh apa sih, gitu kan. Orang karena pengen tahu kenapa saya harus pindah ke sana, apa itu lebih bagus gitu. Tapi begitu kita jawab, akhirnya kita terpancing jadi konflik dan lain sebagainya. Dan kalau kita nggak terpancing, akhirnya nggak kompetitif. Kita nggak seolah-olah nggak bisa jawab kenapa sih ini lebih bagus gitu ya. Jadi experience atau bukti itu bisa secara tidak ofensif mempengaruhi orang dan merubah persepsi orang gitu. Ini adalah tentang hal yang kita jual, bukan tentang belief atau persepsi dari orang yang udah punya yang kita mau gantikan. Sehingga dengan begitu orang terbuka. Nah, learningnya apa? Learningnya buat pebisnis, buat smart marketer dari strateginya si McD ini, yang pertama jangan nantang belief. Karena udah hardwire ya, udah terbangun di otak dan itu susah banget dirubah. Udah masuk autopilot, subconscious gitu ya. Udah mulai emosi bermain gitu kan. Jadi mau ngomong sampai gimana pun nggak akan bisa gitu ya. Yang kedua, pelajaran kedua adalah brand is a proven perception gitu ya. Ingat quote-nya Elon Musk yang sering saya kutip ya, brand is all about perception and perception will match reality. Jadi campaign McD ini mengedepankan realitas yang nggak pernah dapat kesempatan untuk berbicara karena udah diblok sama persepsinya. Tapi ketika itu terjadi, ketika dia bisa ngomong, kenapa dia bisa ngomong? Karena brandnya ditutup dulu gitu supaya orang mau ngasih kesempatan. Terus realitasnya orang suka, baru dia buka bahwa ini loh yang selama ini di persepsi kamu tuh nggak oke. Dan ini bisa aplikatif ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau udah keburu disebelin gitu ya, nggak usah buang waktu, energi dan tenaga untuk jelasin gitu ya. Tunjukin aja gitu. Prinsip ini juga berlaku sebaliknya. Persepsi bisa terbentuk dari berbagai macam hal gitu ya. Dari omongan orang, dari sinyal yang diproses, dari experience. Nah, experience ini penting. Dan kalau udah berusaha buktiin dan nggak berubah persepsinya, yang harus kita pikirin balik adalah jangan-jangan ada yang salah dengan realitasnya gitu. Jangan-jangan memang realitasnya nggak bagus dan ini harus jadi feedback untuk kita perbaiki, bukan gengsi nggak mau berubah dan ngotot bahwa kalau gitu kita harus komunikasikan lebih. Kurang lebih itu. Jadi seperti biasa, biar tambah seru, ada kuis tentang penjelasan kali ini sebagai berikut. Pemenang kuis episode ini bisa dilihat di episode depan, maka dari itu jangan lewatkan, selalu selalu saksikan marketing. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketer TV di sini nih.